Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami ingin membuat video dokumentasi untuk kelompok kami yang berjudul Pemberdayaan dan Perlindungan Hak Merek UMK Mainan Papan Jari dalam perlindungan UMKM melalui pendaftaran merek dan dalam mendukung hak merek di Blok A, Kebayoran, Jakarta Selatan. Ayo ikutin! Oke, kita lanjut. Sekarang kita ada di Finger Deck Store. Nah, sekarang udah ada sama Bang Daizan. Ayo. Oke, sekarang udah ada sama Bang Daizan dan sekarang kita mau nanya-nanya nih seputar tentang produk yang Bang Daizan punya. Oke, mungkin pertanyaan pertama Bang, udah berapa lama sih Abang membuka usaha ini dan boleh dong cerita sedikit latar belakang dari usaha Bang ini kan usaha mainan fingerboard ya atau Papan jari. papan jari. Nah, ya boleh diceritain Bang. Boleh. Jadi brandnya ini tuh udah running sebenarnya dari April kemarin lah tahun ini. Terus ya kurang lebih udah 6 bulanan lebih lah ya. Udah ngerunning ini brand. Terus kalau latar belakangnya nih kebentuk ya karena suka main fingerboard dan suka main skateboard. Akhirnya tuh gue aplikasin dalam permainan skateboard gue ke papan jari ini. Dari segi style, terus trik, semua tuh gue tuangin lah di Blueboard ini. By the way nama produknya ini kan Blueboard. Jadi kenapa gue ngasih nama Blue, sebenarnya itu inspirasinya tuh dari video part skateboard yang gue tonton. Itu brand Rusia namanya Rushfed Skateboard. Dia ngerilis video part full length, judulnya itu Blue. Ya, dan Blue ini juga sebenarnya ada singkatannya. Oh iya. Ya, jadi Blue itu singkatannya dari Born Living Under Evil. Jadi itu inspirasinya juga dari Mosh Crew. Ya, karena gue juga suka musik hardcore dan ada Mosh Crew namanya Blue yang tadi gue sebutin itu. Dia singkatannya kan Born Living Under Evil. Dia itu base-nya dari Singapura. Akhirnya gue tuangin lah ke papan jari ini dan gue jadiin nama brand gue gitu. Keren. Tapi sebelumnya udah pernah kepikir gak sih mau didaftarin buat Hak brandnya mereknya itu? iya. Karena kan kita udah ngeliat nih udah lumayan cukup lama ya, sekitar 6 bulanan lah Mas udah udah membuat usaha ini gitu. Sempat kepikiran nggak buat Untuk mendaftarkan? Iya. Sebenarnya sempat kepikiran karena waktu itu sempat ngobrol-ngobrol juga sama owner Fingerdex. Dan nanyain kayak ada gak sih lo kepikiran buat ngedaftarin Haki Oke, iya. ke brand lo ini yang baru. Karena kenapa dia nanyain kayak gitu ke gua, jadi dia ngelihat ya udah brand gue nih emang lagi apa ya, bisa dibilang ya lagi booming lah ya semenjak pertama kemunculannya. Terus dengan tujuan kenapa dia bertanya seperti itu tuh supaya brand gue ini nggak diambil sama orang lain kayak gitu. Kita perlindungan merek juga kan. Ya, dan juga sebenarnya kenapa dia bertanya seperti itu tuh, kalau kita punya haki dalam produk merek kita bisa dengan lebih mudah lah untuk ekspor dan impor ke luar negeri, kayak gitu-gitu. Karena jadi produk kita bisa lebih dijangkau orang luas, terus ya gitu deh pokoknya kan. Lebih mudah lah ya buat dijangkau sama orang dan ya udah terdaftar juga gitu ke kementerian, lebih resmi. Nah, jadi sebenarnya intinya kan kita di sini kan buat memberitahu lah, karena kan perlindungan merek itu kan penting ya teman-teman. Nah, jadi supaya tadi Mas udah bilang juga kita kalau mau jual ekspor impor, jadi kita namanya udah ada brandnya gitu. Jadi pendaftaran hak itu perlu banget di sini. Untuk Jadi, kolaborasi, ya betul. untuk penjualan, perlu Itu. banget sih. Nah, Dan untuk event juga sih sebenarnya ngaruh banget, ngebantu gitu loh. Ngebantu banget buat brand, brandnya betul. juga. Branding sangat penting lah teman-teman buat perlindungan hak merek itu. Oke, tadi kan kita udah denger nih latar belakang dari abangnya terkait dengan membuka usaha tentang permainan apa tadi? Papan jari tadi. Nah, terus juga kita udah dengerin juga seberapa pentingnya tentang hak merek ini. Nah, mungkin kita mau nanya hal-hal lain nih, mungkin mencakup dari penjualan abangnya coba ya. Kita mau iseng nanya aja, penjualannya udah sampai mana sih, Bang?
Kalau penjualan sih ya lumayan sih ya, udah Mencakup mana aja gitu. mencakup Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur juga, dan baru kemarin banget juga udah sampai Bali. Kita juga udah sempat ngejual sampai ke Kalimantan, udah sempat ngirim juga. Ya walaupun belum Banyak ya. sebanyak itulah gitu, cuma udah ke beberapa kota sih. Kalau boleh tahu untuk orang lain buat ngedapetin produknya belinya di mana ya? Oh. Ya betul. Produknya tuh bisa didapetin via direct message ya di Instagram Blueboard, sama bisa didapetin juga di tokonya Fingerdeck Store Jakarta sebenarnya. Jadi buat orang-orang yang emang di luar Jabodetabek itu bisa beli melalui yaudah Fingerdesk pengiriman sama di online sama di Instagram. di Instagramnya Blueboard, sama bisa juga di marketplace-nya Fingerdeck karena kita tersedia Marketplace-nya platformnya apa? di platform Shopee, benar Shopee. Berarti pakai mitra ya. Hmm. Oke, biar lebih trusted nih. Jadi oke. Jadi lebih aman. Lebih aman. Nah, luar biasa banget ya, berarti udah mencakup banyak banget nih pasarnya, dan juga udah pasti trusted karena ada di Fingerdex juga yang tadi sudah Bang jelasin juga. Ini untuk penjualannya cuma hanya di Instagram dong. Selain di Shopee atau di Fingerdex sendiri, atau di mana lagi ada? Iya sih, untuk saat ini kita cuma jualan via Instagram doang, sama kalau mau ngeliat produknya langsung tuh ya bisa ke Fingerdex gitu. Mungkin nanti teman-teman kalau misalkan ada ini boleh mampir ke Instagramnya gitu. Oke. Oke, makasih sebelumnya buat Mas Dejan udah bagi waktu kesempatannya buat kita wawancara. Semangat ya Bang sebelumnya. Sebelumnya apakah Mas Dejan keberatan untuk kita daftarkan produknya? Sama-sama udah mau tanya-tanya tentang brand yang saya bangun. Kalau soal keberatan atau enggak, justru kayaknya saya merasa terima kasih sih kalau misalnya emang bakal mau didaftarin, karena menurut saya kayaknya itu bakal berguna banget buat saya dan brand saya ke depannya. Oke, terima kasih sebelumnya buat Mas Dejan udah bersedia untuk didaftarkan brandnya. Oke, sekian video dari kelompok 3. Terima kasih teman-teman yang setelah menonton dari kelompok kami, dan terima kasih juga kepada Pak Rianda selaku dosen kami yang telah membimbing kami sampai titik ini. Dan terima kasih juga Mas Dejan udah wawancarain lah sekali lagi ya buat produknya. Mungkin kami selaku Oke, terima kasih Mas. Thank you. Ya, mungkin gitu aja dari kami. Terima kasih. Dadah.